Bagi anak-anak yang hebat-hebat, kebahagiaan orang tua adalah yang paling utama. Termasuk menunaikan wasiat. Termasuk mewujudkan cita-cita orang tua. Saya sering cerita, motivasi paling besar di dalam hidup saya dalam belajar itu adalah orang tua. Saya tidak segan-segan ketika pulang dari pondok itu untuk kemudian duduk bareng bersama orang tua. Makan bareng dengan orang tua. Dengan harapan beliau bercerita. Baik cerita masa lalu atau cerita yang ingin beliau wujudkan. Termasuk cita-cita untuk anaknya. Nah, itu yang menjadi motivasi saya untuk kemudian seperti saat ini. Saya selesaikan pondok selama 12 tahun. Saya selesaikan S2 dan mudah-mudahan ini S3 juga selesai. Tahun ini mudah-mudahan. Itu adalah perwujudan daripada apa yang saya dengar dari orang tua dan apa yang menjadi keinginan orang tua. Jadi apa yang menjadi keinginan orang tua saya adalah kebahagiaan saya. Meskipun saya di pondok itu nggak enak. Saya ceritakan kepada kamu, saya di pondok itu ketika awal-awal kali mondok sering disiksa itu kan. Dalam tanda kutip. Dan itu nggak pernah saya ceritakan kepada orang tua. Nah, kalau dulu nggak banyak ada istilah HAM. Kalau sekarang dipetal sedikit melanggar HAM. Itu yang menyebabkan berkurangnya berkah ketika mondok. Dipetal, dipukul sedikit sudah kena HAM. Makanya kurang berkah. Kalau kami dulu disiksa sama senior, biasa. Bantal kami hilang, selimut kami hilang, sudah biasa. Itu kalau di pondok pesantren. Ya. Nah ini, meski kami sakit-sakit, tapi apa yang menjadi cita-cita orang tua kami agar anaknya menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibanding beliau-beliau, saya wujudkan hal itu. Saya nggak boleh pulang meskipun sakit-sakit di pondok. Saya nggak mau pulang meskipun di pondok nggak enak. Saya harus wujudkan cita-cita orang tua saya. Kalau bapak saya nggak lulus SD. Mama saya lulus SD, tok. Karena memang dari orang tua yang tidak mampu. Ya, kalau mama saya ketika sekolah, beliau orang tuanya nggak mampu juga. Nah inilah yang kemudian harus diwujudkan cita-citanya. Bapak nggak bisa sekolah, mama nggak bisa sekolah, kamu harus sekolah. Insya Allah orang tuamu juga punya cita-cita itu. Ya enggak? Oleh karena itu adalah nggak apa-apa kamu merasakan sakit-sakit di pondok. Ya untuk mewujudkan cita-cita orang tua. Mereka punya cita-cita itu anaknya solih dan solihah. Itu yang paling utama. Mereka nggak pernah terbesit sedikit pun akan meminta uang kepadamu. Nggak pernah. Mereka hanya ingin melihat kamu itu besok ketika beliau-beliau meninggal, beliau-beliau tidak ada. Mereka akan melihat kamu di dalam kubur beliau sebagai orang yang bermanfaat di masyarakat, baik untuk agama, untuk nusa bangsa. Itu perwujudan, itu keinginan orang tua. Sehingga nanti ketika mereka meninggal pun juga, itu mereka akan mendapatkan kiriman-kiriman dari amal yang kamu perbuat, amal-amal baik yang kamu perbuat. Oleh karena itu nggak apa-apa lagi sakit-sakit. Wah, makanya jangan manja-manja di pondok. Saya dulu sakit tetap masih ingin belajar baca kitab itu. Karena takut ketika pulang nanti iso opo, terus kemudian yang saya suguhkan kepada masyarakat itu apa. Meskipun saya waktu itu nggak bisa ngaji, nggak bisa ceramah itu.